Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami Kias Media. Pada kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya Kias Media akan berbagi ilmu kimia. Kali ini Kias Media akan membahas materi tentang reaksi redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya proses pembakaran kertas, pembusukan makanan, fotosintesis pada tumbuhan, pengkaratan pada besi dan logam, serta proses pernafasan yang terjadi pada tubuh kita. Dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi yang merupakan gabungan dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pengertian reaksi redoks. Baik, kita perhatikan reaksi oksidasi berikut ini. Reaksi oksidasi di sini kita menggunakan contoh Fe atau besi. Fe berikatan atau bereaksi dengan oksigen membentuk Fe2O3, di mana oksigen berada di sisi sebelah kiri atau di ruas sebelum reaksi. Karena oksigen berada di sisi sebelah kiri sebelum reaksi, kita katakan bahwa reaksi ini berarti mengalami pengikatan oksigen atau yang kita sebut dengan reaksi oksidasi. Sementara itu, untuk reaksi reduksi kita berikan contoh di sini, yaitu proses pemanasan raksa oksida atau HGO. Raksa oksida ketika dipanaskan, maka dia akan melepaskan oksigen dan unsur Hg. Adanya unsur oksigen yang berada di sisi ruas kanan setelah reaksi berarti menandakan reaksi ini melepaskan oksigen. Reaksi pelepasan oksigen kita sebut dengan reaksi reduksi. Nah, buat teman-teman semua gampang ya ternyata untuk membedakan mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi. Baik, kita lanjutkan untuk konsep reaksi redoks selanjutnya, yaitu konsep reaksi redoks yang melibatkan elektron. Ya, bisa kamu perhatikan slide berikut ini. Di sini ada reaksi oksidasi. Kita ambil contoh, kita menggunakan unsur Zn, di mana Zn bereaksi menghasilkan Zn2+. Dari Zn menjadi Zn2+, karena adanya perbedaan muatan 2+, maka dia melepaskan 2 elektron. Nah, pelepasan 2 elektron atau elektron berada di ruas sebelah kanan menandakan bahwa reaksi ini melepaskan elektron. Maka dikatakan reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Ya, reaksi oksidasi jadi pengertiannya adalah reaksi yang melepaskan elektron. Nah, sekarang kita lihat untuk reaksi reduksinya. Reaksi reduksi di sini contohnya yaitu CO. Nah, CO2+ itu menghasilkan CO. Nah, karena adanya 2+, perbedaan 2+ di sisi kiri, maka di kiri kita tambahkan dengan 2 elektron atau terjadi penangkapan elektron. Nah, karena adanya penangkapan elektron inilah kita sebut dengan reaksi reduksi ya. Jadi pengertian reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi karena adanya penangkapan elektron. Jadi konsep reaksi redoks ini melibatkan perbedaan elektron hanya bisa terjadi pada senyawa ionik saja, sedangkan pada senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu muncul konsep reaksi redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau yang kita sebut dengan biloks. Bilangan oksidasi yang disingkat dengan biloks didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif atau jumlah muatan positif pada atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron baik yang diterima maupun yang diserahkan ke atom lain ya. Unsur yang biloknya positif itu biasanya merupakan unsur-unsur logam seperti Na,
Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloxnya negatif biasanya merupakan unsur-unsur dari atom non-logam seperti Cl, O, F, dan yang lainnya. Berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, reaksi reduksi didefinisikan yaitu sebagai reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kita ambil contoh di sini, reaksi lengkapnya adalah Cu ditambahkan dengan Cl2- menghasilkan CuCl2. Nah, kita uraikan, jadi Cu di sisi kiri menjadi Cu2+. Cu sebelah kiri karena dianggap sebagai unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Berubah menjadi Cu2+, berarti bilangan oksidasinya naik jadi 2+. Maka karena adanya kenaikan bilangan oksidasi, kita sebut reaksinya adalah reaksi oksidasi. Ya, karena adanya kenaikan dari 0 menjadi 2+, maka sisi kanan kita tambahkan dengan 2 elektron. Nah, sekarang untuk yang Cl2 menghasilkan 2 Cl-. Dari Cl2 bilangan oksidasinya adalah 0 menjadi 2 Cl-. Cl- berarti bilangan oksidasinya adalah -1, karena dikalikan dengan 2 maka menjadi -2. Dari 0 menjadi -2 maka berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk itu yang di ruas sebelah kiri dari Cl2 ditambahkan dengan 2 elektron. Ya, karena adanya penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi ini dikatakan sebagai reaksi reduksi. Reaksi redoks terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Zat yang mengalami oksidasi kita sebut dengan reduktor, sedangkan zat yang mengalami reaksi reduksi kita sebut dengan oksidator. Kita ambil contoh di sini adalah SnCl2 ditambahkan dengan I2 ditambahkan dengan 2HCl menghasilkan SnCl4 ditambahkan dengan 2Hi. Nah, kita lihat di sisi kiri SnCl2-nya. SnCl2 senyawa di mana di sini tidak ada muatan, maka kita katakan berarti muatan totalnya adalah 0, ya. Cl mempunyai bilangan oksidasi -1, karena di sini ada 2, berarti 2 kali -1 berarti -2. Supaya senyawa ini total bilangan oksidasinya 0, maka Sn-nya otomatis adalah +2, ya. Nah, kita lihat untuk SnCl4 yang di sisi sebelah kanannya. SnCl4 di sini juga senyawa bebas, senyawa netral, jadi bilangan oksidasi totalnya adalah 0, ya. Cl bilangan oksidasinya adalah -1. -1 dikali dengan 4 berarti bilangan oksidasi Cl di sini adalah -4, ya. Untuk menjadi 0 maka Sn di depannya berarti bilangan oksidasinya adalah +4. Dari +2 menjadi +4 berarti reaksi ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi, atau kita sebut dengan reaksinya adalah reaksi oksidasi, ya. Karena reaksinya oksidasi berarti dia bertindak sebagai reduktor, ya. Nah, sekarang untuk I2-nya. I2 karena dia unsur bebas berarti bilangan oksidasinya adalah 0. I2 di sini menjadi 2Hi. Nah, I di sini 2Hi ini, Hi ini adalah senyawa netral, jadi bilangan oksidasinya totalnya adalah 0. I di sini di belakang ini memiliki bilangan oksidasi -1. Supaya menjadi 0 berarti hanya menjadi +1, begitu ya. Nah, jadi I2 yang bilangan oksidasinya awalnya adalah 0 berubah menjadi -1 berarti mengalami penurunan bilox. Maka kita katakan berarti reaksinya adalah reaksi reduksi atau dia bertindak sebagai oksidator. Nah, kira-kira gimana teman-teman semua setelah menyaksikan video singkat yang sudah kami sajikan?
Sudah paham ya tentang perbedaan reaksi reduksi dan oksidasi? Bagi yang masih bingung bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, maka ada aturan-aturan dalam penentuan bilangan oksidasi, baik dalam bentuk unsur maupun dalam bentuk senyawa, akan kami sajikan di video kami berikutnya. Oke guys, terima kasih telah menonton channel kami. Dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan juga lonceng, serta komentar di kolom komentar ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.